Sase Lover, saya Fatma Bahalwan dari Natural Cooking Club. Berbagi tips merawat loyang. Nah, loyang kalau kita lihat tuh ya, chef gede-gede kelas dunia, kalau nyuci loyang kok bisa sih cuman di kran diputer-puter saja begini, habis itu dilap selesai. Nah, karena memang demikian seharusnya. Jadi mencuci loyang yang paling benar adalah digunakan air panas saja gitu. Tapi kita di rumah suka pakai sabun ya, karena khawatir dia tidak hygiene gitu. Sehingga dicuci pakai sabun, setelah itu baru dibilas. Nah, kalau loyang Anda sudah pernah dicuci dengan sabun, selamanya akan lengket gitu. Jadi di dalam sabun ada soda api. Soda api bereaksi dengan aluminium, selamanya dia akan dop gitu. Nah, terus kalau lengket gimana? Ya nggak apa-apa kalau lengket. Loyangnya selalu harus dialasi dengan kertas roti kayak gini. Kertas roti. Ada kertas roti, ada baking paper. Bedanya apa sih? Nah, ini lihat ya. Ini loyang untuk kue kering ya. Biasanya saya pakai tinggal langsung dialasi baking paper saja. Karena beda kertas roti dengan baking paper. Jadi kertas roti seperti ini nih, buram. Ya, warnanya buram. Untuk dipakai sebagai alas loyang, loyangnya harus dipoles dulu, kemudian diletakkan rotinya sesuai kertas rotinya sesuai ukuran loyang, lalu poles lagi. Dengan demikian kuenya sudah tidak lengket lagi meskipun loyangnya sudah dicuci dengan sabun. Nah, tapi kalau kita gunakannya ini baking paper, nah seperti ini, dia anti lengket gitu, nggak perlu poles-poles, langsung ditaruh saja di loyang, bikin sesuai ukuran loyang gitu. Kuenya nggak bakalan lengket di loyang. Nah, yang harus dikasih kertas roti bagian bawahnya saja cukup gitu ya, di bawah. Nah, tapi kadang-kadang Sase Lover, kalau saya membuat adonan yang encer seperti misalnya bika Ambon gitu, kalau dimasukkan ke dalam loyang kotak yang sudah dialasi kertas roti atau baking paper seperti ini, tapi tidak dilengketkan di bawahnya, dia suka melayang karena adonan yang encer rembes ke bawah, kertasnya keangkat gitu, melayang sampai di tengah atau di atas. Menghindarinya adalah poles sedikit saja di beberapa titik, sekedar supaya kertasnya menempel kuat. Setelah itu adonan yang cair boleh langsung dituang gitu. Nah, sekarang kalau loyangnya kayak gini, ada motifnya di bagian bawah juga gitu. Kalau tulban seperti ini, meskipun sudah pernah dicuci dengan sabun, nggak pakai kertas nggak apa-apa. Kenapa? Karena panasnya oven merata sampai ke tengah, sehingga matangnya rata. Dilepas akan mudah. Cukup dengan memoles mentega, kemudian ditaburi tepung, dia akan mudah lepas juga gitu. Nah, banyak ya pengetahuan tentang loyang, ternyata nggak begitu saja kita pakai loyang langsung dituang adonan gitu. Untuk sukses di dapur, loyang pun harus kita pelajari baik-baik. Sekian tips dari saya, sampai jumpa di tips yang lainnya.